Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Raja Dava Abdullah, mahasiswa KKN UGM Prambanan 2021. Dan di sini saya akan menjelaskan tata cara pendaftaran SPP IRT atau Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dengan berpedoman pada Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian SPP IRT ini, yang nanti juga akan saya sediakan di kolom deskripsi ya. Nah, apa itu SPP IRT? Sebelum kita mengenal SPP IRT, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu IRTP, yaitu Industri Rumah Tangga Pangan, yang merupakan perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi-otomatis. Nah, SPP IRT adalah jaminan tertulis atau izin yang diberikan oleh bupati atau wali kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Singkatnya ini, SPP IRT memiliki fungsi sebagai izin edar suatu produk pangan. Nah, butuh nggak sih SPP IRT itu sebenarnya? Sebenarnya berdasarkan pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan mengamanatkan bahwa pangan pengolahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki SPP IRT. Namun tentu kenyataannya di daerah-daerah masih sulit ya mendapatkan akses dan masih kurang edukasinya, dan sanksinya pun juga masih belum jelas. Jadi penegakannya masih susah banget. Nah, padahal manfaat dari SPP IRT itu ada banyak banget. Bisa dilihat di sini manfaatnya ada 8 ya kurang lebih. Nah, singkatnya itu manfaat dari SPP IRT dengan adanya izin itu produk kita itu jadi nilainya itu lebih tinggi sehingga harga jualnya bisa lebih tinggi, lebih terpercaya, lebih legal karena udah punya surat izin edar dan dinyatakan aman oleh bupati atau wali kota. Sehingga mungkin penjual besar, retailer dan juga konsumen itu lebih merasa aman untuk membeli produk kita. Dan biaya pembuatannya sendiri itu sebenarnya gratis. Nah, namun dalam pembuatan SPP IRT itu nanti akan ada proses-proses pengetesan barang kita, apakah mengandung suatu bahan berbahaya atau tidak. Nah, itu kan diujinya di lab. Nah, itu biasanya membutuhkan biaya tambahan apabila membutuhkan alat-alat yang lumayan ribet. Jadi sebenarnya siapa saja yang dapat mengajukan SPP IRT ini? Sebenarnya selama produk pangan yang dihasilkan termasuk yang diperbolehkan untuk diproduksi oleh IRTP, yaitu jenis pangan yang ada di sini ya, yang kode produknya ini ada di bawah ini. Dan juga jenis pelaku usaha produk penghasil pangan itu mau perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum seperti PT atau yang tidak berbadan hukum seperti firma, itu bisa saja mengajukan SPP IRT asal memenuhi definisi yang tadi, yaitu industrinya industri rumah tangga dan menggunakan alat yang manual atau semi otomatis. Sekarang kita masuk ke tata cara pendaftarannya. Nah, di sini saya sudah buatkan bagannya dan ada nomor-nomornya dan tahapan-tahapannya, mudah-mudahan dapat dimengerti dengan mudah ya. Jadi tahapan pertama ini adalah pemohon ini harus datang ke dinas kesehatan terdekat untuk mengajukan permohonan SPP IRT. Nah, nanti di sana ini pemohon hanya tinggal mengisi formulir pendaftaran. Contoh formulir pendaftarannya dan beberapa dokumen terkait itu ada di dalam lampiran Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2018 yang nanti akan saya sediakan di kolom deskripsi untuk membaca lebih detailnya lagi. Nah, setelah pemohon mengisi formulir, itu nanti formulirnya itu akan dievaluasi oleh dinas kesehatannya. Akan dievaluasi apakah cocok kira-kira untuk ditindaklanjuti, kandungannya apa, modalnya gimana, alat-alat sarana yang digunakan bagaimana. Nah, setelah di ACC sama Dinkesnya atau Dinas Kesehatannya, itu akan dilaksanakan 2 tes. Nah, tes yang pertama adalah penyuluhan keamanan pangan. Nah, di sini keamanan pangannya itu akan dites. Apakah mengandung zat-zat berbahaya, apakah ini layak untuk dikonsumsi, dan nanti ini ada ujiannya juga. Jadi, saat para pemohon ini mengerjakan ujian itu skornya harus di atas 60 agar bisa lolos dan mempunyai sertifikat PKP ini. Nah, apabila sudah mempunyai sertifikat PKP, akan dilaksanakan tes kedua, yaitu tes pemeriksaan sarana atau nomor 4 ya di sini.
Nah, jadi sarana produksinya itu alat-alat yang kita gunakan untuk produksi, lingkungannya itu akan dicek apakah bersih, apakah higienis, apakah layak. Nah, nanti apabila ternyata tempat kita layak, yaitu berada di level 1 sampai 2, itu nanti kita akan mendapatkan surat rekomendasi dari Dinkesnya ini juga. Nah, apabila kita sudah mempunyai dua surat tersebut, dua sertifikat tersebut, ini PKP dan rekomendasi pemeriksaan sarana, itu baru nanti dari Dinkes akan memberikan nomor PIRT dan akan di ACC sama bupati atau wali kota dan akan menjadi SPP IRT. Nah, contoh formulir dan hasil jadinya nanti akan saya lanjutkan di slide selanjutnya. Berikut adalah contoh dokumen yang tadi saya jelaskan ya, dokumen 2 tes terdahulu. Yaitu tes PKP, bisa dilihat di sini, keamanan pangan, dan ini untuk mendapatkan sertifikat ini harus mendapat nilai skor minimal 60 saat ujian. Nah, yang kedua ini sertifikat produksi pangan atau IRT ini. Nah, ini kita dapatkan apabila sarana produksi kita itu berada di level 1 sampai 2, yang notabene kira-kira apakah higienis, apakah layak. Nah, apabila kita sudah mendapatkan dua sertifikat yang tadi, maka sekarang kita sudah bisa mendapatkan SPP IRT. Berikut adalah contoh dari SPP IRT. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan dapat membantu, dan jangan lupa cek kolom deskripsi untuk informasi lebih lanjut. Saya Raja Rafa Abdullah, pamit undur diri.